Nah, strategi seperti apa yang menjadi karakteristik dari suatu pemerintah yang cerdas gitu ya, atau smart government gitu ya. Jadi strategi yang dimiliki oleh pemerintah yang cerdas adalah strategi yang sifatnya inovatif dan mampu beradaptasi gitu ya. Mungkin poin utamanya seperti itu Bapak Ibu, di mana kita ketahui bersama sebagaimana saya ceritakan tadi, sekarang dengan bermunculan teknologi-teknologi yang baru gitu ya, itu bersifat sangat disruptif sehingga secara langsung itu pun memberikan pengaruh terhadap perubahan-perubahan mekanisme, perubahan bisnis maupun perubahan terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah itu sendiri. Sehingga strategi yang cerdas adalah strategi yang secara inovatif mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya datangnya dari eksternal maupun dari internal organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan struktur Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana sekarang melalui reformasi birokrasi juga ada arahan dan kebijakan untuk implementasi penyederhanaan birokrasi melalui salah satunya yang terjadi di Kementerian Kominfo tadi yang saya ceritakan adalah streamlining gitu ya, atau perampingan organisasi struktural di mana fungsi-fungsi atau pegawai-pegawai didorong untuk memiliki kompetensi dan skill dalam menjalankan tugas-tugas yang sifatnya fungsional gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi adapun struktur fungsional tersebut diharapkan menjadi lebih agile, lebih lincah dan lebih dinamis gitu ya, untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dari suatu organisasi. Kemudian terkait dengan proses Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah proses, proses ini nantinya gitu ya. Proses ini merupakan salah satu parameter utama di dalam penyelenggaraan layanan pemerintah gitu. Apakah proses penyelenggaraan layanan pemerintah dengan adanya transformasi itu dan adanya adopsi teknologi itu menjadi lebih optimal, seperti contohnya menjadi lebih cepat, menjadi lebih mudah, dan menjadi lebih handal gitu ya. Apakah hal tersebut dirasakan oleh para pengguna layanan dengan adanya transformasi digital pemerintah. Nah, salah satu karakteristik di dalam pemerintahan cerdas yaitu terkait dengan proses, yaitu proses tersebut berorientasi pada pelaksanaan kinerja pelayanan prima gitu ya, serta mendukung kecepatan dan ketepatan alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Jadi kita melihat di sini bahwa proses tersebut harus berorientasi kepada suatu pelayanan gitu ya, di mana di dalam pelayanan, membangun pelayanan yang prima juga memperhatikan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya, baik itu SDM, anggaran, kemudian peralatan secara tepat dan efisien. Tujuannya adalah bagaimana penggunaan sumber daya tersebut dapat secara optimal mendukung terlaksanaannya pelayanan pemerintah secara optimal. Nah, kemudian pada dimensi keempat atau area keempat yaitu terkait dengan SDM, sumber daya manusia, di mana saat ini selain kompetensi Bapak dan Ibu sekalian, sumber daya yang kita miliki juga diharapkan memiliki nilai dasar dan etika di dalam penyelenggaraan, di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diemban oleh para SDM atau ASN tersebut. Sehingga profesionalitas dari masing-masing ASN dapat ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kompetensi dan kapabilitas dari ASN tersebut. Gitu. Kemudian dari aspek teknologi, kita ketahui bersama bahwa teknologi ini memiliki peran yang cukup besar di dalam pengembangan atau pencapaian strategi pemerintah untuk menuju transformasi ke area digital gitu ya, atau digital government. Bagaimana saat ini teknologi-teknologi yang kita ketahui pilihannya sangat beraneka ragam gitu ya, sangat bermacam-macam, kemudian semuanya juga tersedia gitu ya, bisa menjadi suatu pilihan teknologi. Maka karakteristik dari smart government ini adalah
bagaimana teknologi yang kita pilih itu dapat secara efektif dan efisien memang berfungsi untuk mendukung tujuan-tujuan transformasi digital yang optimal. Salah satunya adalah pemilihan teknologi dapat berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan dapat mendukung peningkatan kualitas, khususnya untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang menggunakan layanan-layanan pemerintah. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui saat ini banyak pilihan teknologi-teknologi yang memang saat ini banyak dikenal dan diadopsi oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama adanya sosial media gitu ya Bapak dan Ibu, di mana saat ini sebagian besar penduduk atau masyarakat Indonesia menggunakan internet. Kurang lebih menurut data ABGI pada tahun 2020 kurang lebih 196 juta pengguna internet di Indonesia, di mana sebagian besar di antaranya merupakan juga pengguna sosial media. Pasti Bapak dan Ibu di sini selaku pengguna internet juga masing-masing pasti memiliki akun sosial media masing-masing. Sehingga masyarakat atau negara perlu hadir gitu ya saat ini tidak hanya secara fisik di dalam dunia fisik gitu ya. Pemerintah pun harus hadir di dalam dunia digital karena saat ini hampir 196 juta berarti sekitar 70% gitu ya mungkin ya Bapak dan Ibu, sekitar hampir 70% masyarakat Indonesia memang sudah tergabung di dalam platform digital, membentuk suatu komunitas-komunitas digital yang hadir di dalam platform-platform yang ada. Oleh karena itu pemerintah juga selayaknya hadir gitu ya di dalam platform-platform digital. Kemudian yang kedua adanya teknologi mobile gitu ya, smartphone, kemudian komunikasi, perangkat telekomunikasi bergerak gitu ya Bapak dan Ibu, di mana masyarakat saat ini sehari-harinya tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi tersebut gitu ya. Oleh karena itu juga pemerintah di dalam penyelenggaraan transformasi digital adalah mengupayakan bagaimana pemerintah dapat hadir, layanan-layanan pemerintah itu dapat terakses melalui platform-platform yang berbasis platform mobile gitu atau smartphone. Yang ketiga terkait dengan big data dan kecerdasan artifisial, di mana big data dan kecerdasan artifisial ini dapat menjadi teknologi yang membantu penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan membantu proses-proses pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Nah, big data dan kecerdasan artifisial ini dapat membantu kita secara komputasi untuk menampilkan gitu ya, menampilkan suatu pattern-pattern atau informasi-informasi, kemudian menganalisis dan menyampaikan kesimpulannya berdasarkan kumpulan informasi yang cukup besar gitu ya. Kumpulan informasi yang cukup besar sehingga itu nanti dianalisa kemudian diambil kesimpulan, dari kesimpulan itu nantinya dapat digunakan sebagai alat gitu ya, sebagai dasar, sebagai basis bagi pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Kemudian juga semakin meningkatnya adopsi teknologi khususnya teknologi internet gitu ya dan teknologi digital ini, maka platform kemudian atau layanan yang diberikan pemerintah di dalam platform digital ini harus memberikan kepercayaan kepada para pengguna, bagaimana memberikan perlindungan terhadap informasi, baik informasi yang sifatnya berupa privasi maupun informasi-informasi transaksi yang dijalankan atau diselenggarakan oleh pemerintah gitu ya di dalam layanan-layanan yang melibatkan publik baik masyarakat maupun bisnis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kedepannya akan seperti apa perencanaan atau penerapan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau smart government gitu ya, smart government di pemerintah Indonesia ini gitu ya. Yang pertama kita mengedepankan adanya government enterprise arsitektur. Jadi pemerintah memiliki suatu referensi gitu ya, satu referensi yang sama, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam menyusun
arsitektur dari transformasi digital pemerintah secara nasional. Nah, arsitektur pemerintah digital secara nasional ini nantinya akan menjadi sumber referensi bagi pemerintah di level pusat maupun di level pemerintah daerah untuk menerjemahkan arsitektur pemerintah digital di level pusat dan di level instansi ya, baik pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan koridor-koridor visi misi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi. Yang kedua terkait dengan layanan digital. Jadi layanan digital pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi gitu ya. Jadi kedepannya penyelenggaraan layanan publik maupun layanan administrasi pemerintah didorong untuk menggunakan layanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, salah satu kebijakannya untuk mendorong layanan digital yang terintegrasi ini, pemerintah menetapkan beberapa aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum digunakan oleh pengguna yang disebut dengan aplikasi umum layanan publik maupun aplikasi umum layanan pemerintah. Saat ini pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan 3 gitu ya. 3 aplikasi umum. Yang pertama aplikasi umum terkait dengan administrasi pemerintah khususnya dalam bidang kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI gitu ya. Aplikasi umum bidang kearsipan yang disebut dengan aplikasi Srikandi. Kemudian yang kedua, aplikasi pelayanan publik dalam bidang pelaporan, yaitu lapor.go.id. Kemudian yang ketiga, aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP. Nah, pendorongan untuk menggunakan aplikasi umum tersebut nantinya diharapkan akan menjadi suatu transformasi pemerintah gitu ya untuk mengurangi silo-silo penyelenggaraan layanan, kemudian dapat meningkatkan kualitas layanan melalui layanan terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan smart government itu sendiri. Bagaimana melalui government ini salah satu upayanya adalah mewujudkan satu data Indonesia yang sebelumnya juga sudah diterbitkan melalui Perpres 39 tahun 2018 tentang satu data Indonesia dengan mengedepankan penerapan sistem penghubung layanan pemerintah dan portal data nasional. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya satu data Indonesia ini diharapkan data-data yang digunakan pemerintah itu dapat menggunakan referensi data yang sama. Sehingga tidak ada duplikasi data yang sifatnya berbeda satu sama lain sehingga sulit diambil kesimpulan data mana yang paling valid, data mana yang paling akurat. Dengan adanya satu data Indonesia di dalam konsepnya, maka ada wali-wali data yang tersebar di masing-masing kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang memastikan bahwa yang pertama, tata kelola dari data di masing-masing wali data tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, integritas dari data dapat terjaga. Bagaimana mekanisme update data, pengelolaan data, penambahan data, itu dapat dijalankan dengan optimal sehingga data-data yang dimiliki oleh masing-masing wali data itu merupakan data-data yang secara pemanfaatan siap untuk digunakan, kemudian secara validitas memang data-datanya dipastikan data-data merupakan data yang valid. Sehingga kalau ketika data-data tersebut dapat digunakan oleh seluruh instansi penyelenggara negara lainnya, KLD lainnya, maka data-data tersebut merupakan data-data yang paling valid. Sehingga tidak ada lagi terjadi perbedaan-perbedaan informasi karena adanya sumber data yang berbeda yang belum diketahui tingkat kevalidasian dari masing-masing data yang dipublish. Nah, kemudian secara umum yang keempat adalah transformasi digital pemerintah. Bagaimana arsitektur digital pemerintah, layanan digital pemerintah, kemudian smart penyelenggaraan pemerintah cerdas atau smart government, itu nantinya dapat mendorong proses transformasi digital secara nasional, sehingga diharapkan
sesuai dengan Perpres SPBE pada tahun 2024, Indonesia sudah pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia telah memasuki masa pemerintahan digital, di mana transformasi digital secara nasional dapat terwujud sampai dengan level-level pemerintah di tingkat daerah, baik di kota maupun kabupaten. Saya lanjut Bapak dan Ibu, terkait dengan SPBE, masih terkait dengan SPBE sebagai landasan gitu ya, sebagai landasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan digital secara nasional. Nah, ini merupakan suatu gambaran besar bagaimana ke depannya penyelenggaraan SPBE nasional itu akan dilaksanakan, baik untuk penyelenggaraan yang sifatnya layanan terhadap sesama pemerintah, government to government, kemudian government to citizen, government to business, government to employee ya, kepada ASN gitu ya, maupun employee to employee satu sama lain. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan SPBE nasional, maka implementasi dari transformasi digital pemerintah adalah mengedepankan pemanfaatan layanan berbagi pakai. Nah, tujuan dari pemanfaatan layanan berbagi pakai pemerintah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesinambungan, integrasi, serta keberlanjutan dari layanan itu sendiri. Saat ini, sebagaimana diketahui terkait dengan platform infrastruktur, pemerintah saat ini sudah mengembangkan pusat data nasional yang saat ini diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, dan kebetulan saat ini diselenggarakan di tim kami, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi layanan pusat data nasional ini menyelenggarakan layanan infrastruktur berbagi pakai untuk seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Layanan pusat data nasional ini memberikan layanan infrastruktur berbagi pakai secara gratis gitu ya kepada seluruh instansi pemerintah, yang hal ini dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan oleh seluruh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan baik data center, server, maupun layanan infrastruktur yang lainnya. Kemudian mendorong penggunaan platform as services, di mana layanan big data, artificial intelligence, sistem penghubung layanan pemerintah, serta layanan transaksi pemerintah itu menjadi suatu fungsi atau layanan umum yang nantinya dapat dimanfaatkan di dalam mendukung penyelenggaraan transaksi layanan publik secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah mengedepankan penyelenggaraan aplikasi-aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai pemerintah gitu ya, atau software as services atau dikenal dengan SaaS, yaitu dengan adanya Perpres SPBE maka mengedepankan pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum yang nantinya dapat terintegrasi menjadi suatu government super apps. Jadi pemerintah nanti ke depannya akan membangun suatu platform government super apps yang mengintegrasikan pemanfaatan aplikasi-aplikasi, baik aplikasi untuk layanan publik maupun aplikasi layanan pemerintah. Kemudian hal tersebut dilengkapi dengan penyelenggaraan layanan keamanan, security as services yang sifatnya berbagi pakai, di mana dengan penyelenggaraan layanan ini diharapkan masing-masing instansi pemerintah memiliki kualitas keamanan informasi yang merata gitu ya. Sehingga proses penyelenggaraan layanan publik maupun layanan pemerintah itu memiliki trust, memiliki kepercayaan yang kuat dari masyarakat, karena pemerintah dapat memastikan keamanan di dalam penyelenggaraan layanan-layanan publik itu sendiri. Nah, berbicara dengan transformasi digital, maka tidak lengkap jika pemerintah tidak membangun infrastruktur gitu ya, infrastruktur digital untuk mengakses layanan-layanan digital pemerintah. Nah, ini program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo sampai dengan tahun 2021, Kominfo telah berhasil membangun gitu ya, membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia yang tujuannya adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat
sampai dengan di level desa untuk mengakses layanan-layanan pemerintah yang sifatnya bersifat digital gitu ya. Bagaimana kalau pemerintah menyelenggarakan layanan digital sementara layanan tersebut tidak dapat diakses karena kendala masalah infrastruktur di tingkat-tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melalui program pengembangan infrastruktur telekomunikasi membangun akses-akses gitu ya, akses-akses masyarakat terhadap telekomunikasi dengan melakukan perluasan jaringan telekomunikasi 4G gitu ya. Adapun targetnya gitu ya, pemerintah Indonesia nanti akan melalui Kominfo akan melakukan pengembangan lebih lanjut kepada 12.548 desa kelurahan, sehingga diharapkan nantinya seluruh desa kelurahan dapat terjangkau dalam jaringan atau network 4G di Indonesia ini gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lanjut ini mungkin terkait dengan topik kita hari ini, di mana salah satu kehadiran pemerintah gitu ya di dalam dunia atau di dalam layanan digital adalah pemerintah menyelenggarakan situs-situs web pemerintah ya. Situs web pemerintah ini diharapkan tidak hanya sebagai media publikasi dan promosi Bapak dan Ibu sekalian. Namun situs web yang dimiliki pemerintah ini diharapkan dapat menjadi pintu akses masyarakat sebagai sarana komunikasi yang interaktif, serta menjadi pintu masuk terhadap layanan-layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih bagi banyak pihak. Jadi tidak hanya website ini pemerintah itu hadir gitu ya di dalam dunia digital, tapi keberadaan website ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah lain gitu ya kepada para stakeholder, baik itu para pengguna layanan dalam hal ini masyarakat maupun organisasi maupun lembaga, ataupun bagi para instansi pemerintah lainnya maupun para ASN di lingkungan instansi tersebut gitu ya. Jadi website ini diharapkan dapat mendorong peningkatan value di dalam penyelenggaraan layanan kepada seluruh stakeholder yang terkait. Jadi, terkait dengan website ini ada 4 karakteristik gitu ya dari penyelenggaraan website pemerintah. Yang pertama adalah presence. Jadi website ini merupakan inisiasi gitu ya, inisiasi dari kehadiran pemerintah secara digital sebagai media secara umum, sebagai media penyampaian informasi kepada seluruh stakeholder. Kemudian yang kedua sebagai interaction, sebagai sarana interaksi. Jadi melalui website ini diharapkan dapat membuka kesempatan bagi publik untuk melaksanakan untuk berinteraksi dengan pemerintah. Karena sebagaimana kita ketahui, transparansi dan salah satu tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah adalah meningkatkan transparansi dan mendukung atau meningkatkan keterlibatan pengguna terhadap proses-proses di dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan integrasi. Jadi di mana website pemerintah ini diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem manajemen yang ada di belakangnya, sehingga informasi-informasi atau data-data yang ditampilkan merupakan data-data yang sudah diolah dan divalidasi di belakang, sehingga informasi yang ditampilkan di dalam website ini menjadi suatu informasi yang memang valid, kemudian dapat menjadi referensi gitu ya, dapat menjadi referensi bagi yang menggunakan situs-situs web tersebut. Kemudian transaksi. Jadi website pemerintah ini diharapkan juga dapat meningkatkan transaksi layanan publik gitu ya, di mana website pemerintah ini dapat membuka akses-akses sebagai salah satu kanal untuk meningkatkan akses publik terhadap layanan pemerintah. Jadi 4 hal tersebut
yang menjadi karakteristik dari penyelenggaraan atau penyediaan website pemerintah. Nah, diharapkan barangkali Bapak dan Ibu bisa melihat dari 4 karakteristik ini, kira-kira karakteristik apa yang cocok gitu ya, karakteristik apa yang sesuai dengan tujuan pengembangan web yang saat ini dilakukan oleh DPD, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana presence gitu ya, bagaimana kehadiran dari website yang sedang dikembangkan ini memang nantinya dapat menyediakan atau memberikan informasi-informasi yang terkait sesuai dengan target audiens, sesuai dengan tujuan dari pembangunan website itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pembangunan web yang dilakukan itu dapat dapat lebih membuka akses atau membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berintegrasi dengan DPD. Kemudian yang ketiga, terintegrasi sehingga informasi-informasi yang ditampilkan di dalam website yang sedang dibangun ini nantinya adalah memiliki informasi yang sama gitu ya, tidak berbeda satu sama lain. Ada konsistensi gitu ya. Ada konsistensi informasi yang disajikan di seluruh website baik itu yang sifatnya internal organisasi maupun pemerintahan secara keseluruhan. Kemudian website ini juga nantinya bagaimana website ini dikembangkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan yang diselenggarakan di DPD pada umumnya gitu ya, pada khususnya. Baik, saya lanjut lagi mungkin Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan penyelenggaraan website itu sendiri. Jadi mungkin ada beberapa best practice gitu ya Bapak Ibu berdasarkan pengalaman ya. Mungkin kalau standar saat ini pemerintah belum memiliki satu standar yang dapat digunakan sebagai acuan gitu ya dalam bentuk peraturan atau regulasi. Tapi secara best practice di dalam penyelenggaraan website pemerintah itu perlu ada 5 hal sebagai berikut Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, perlu ada tim pengelolanya Bapak Ibu. Jadi bagaimana website itu dapat berlangsung, dapat berlanjut ketika tidak ada organisasi atau tim yang ditunjuk sebagai pengelola website tersebut. Jadi website tersebut mungkin selesai dibangun gitu ya, tapi karena tim yang ditunjuk untuk mengelola itu tidak ada, maka website tersebut konten-konten di dalamnya pun tidak dapat di-maintain, tidak dapat dipelihara atau diupdate dengan baik. Yang kedua, terkait dengan konten. Jadi apa sih sebetulnya tujuan dari pembangunan website tersebut? Kemudian konten-konten apa yang memang relate gitu atau konten-konten yang terkait sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengembangan website tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga adalah desain dari situs web yang akan dikembangkan. Bagaimana desain antarmuka, desain navigasinya, serta fungsi-fungsi yang diharapkan ada di dalam website tersebut dan mendukung tujuan dari pembangunan dari website instansi pemerintah. Jadi desain antarmuka diharapkan memiliki desain yang familiar gitu ya sehingga mudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian navigasinya juga disampaikan dengan jelas sehingga masyarakat juga memiliki kemudahan gitu ya, memiliki kemudahan di dalam mengakses fitur-fitur apa saja atau informasi apa saja yang disajikan di dalam situs web yang sedang dibangun. Yang selanjutnya adalah publikasi situs. Bagaimana situs ini sesuai dengan tujuan pembuatannya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, dapat menjangkau target-target pengguna, dapat menjangkau stakeholder-stakeholder yang terkait sesuai dengan tujuan pembuatan situs. Salah satunya adalah bagaimana situs tersebut dapat dipublikasi di dalam jaringan internet sehingga dapat diakses oleh seluruh stakeholder yang terkait dari mana saja dan kapan saja untuk mengakses informasi-informasi atau konten-konten yang terkait di dalam situs web yang dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah operasionalisasi. Bagaimana
setelah suatu situs web dikembangkan, kemudian dipublikasikan, bagaimana setelah dua proses tersebut situs web pemerintah itu dapat dikelola, gitu ya, dapat dikelola dengan baik, dapat dimutakhirkan, dapat diupdate informasi dan konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, 5 hal ini yang merupakan satu best practice Bapak dan Ibu, satu kumpulan area yang perlu menjadi perhatian agar penyelenggaraan atau pengelolaan website di masing-masing instansi pemerintah itu dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan dari pembangunan website tersebut dapat tercapai, kemudian secara kontinuitas itu ya, atau keberlangsungan layanan dari website tersebut juga dapat dijaga ke depannya. Mungkin lanjut dari aspek yang pertama terkait dengan tim pengelolaan web atau pengelolaan situs web itu sendiri. Jadi mungkin secara umum pengelolaan situs web dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yang berperan sebagai penanggung jawab, yang kedua peran sebagai pengelola situs web. Penanggung jawab memiliki peran seperti apa? Penanggung jawab itu memiliki peran untuk menentukan kebijakan umum di dalam penyelenggaraan situs web pemerintah, baik terkait dengan standar informasi atau konten yang ditampilkan, standar layanan yang ditampilkan, gitu ya, pengembangan kebijakan terkait pengembangan situs web, kemudian kebijakan terkait dengan aspek akses dan security dari situs web tersebut. Yang kedua adalah menjamin penyelenggaraan situs web sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Jadi kita pastikan juga, gitu ya, bahwa penyelenggaraan situs web yang dilaksanakan oleh suatu instansi itu comply atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait, sesuai dengan, sebagai contoh, sesuai dengan peraturan pengelolaan nama domain pemerintah, sesuai dengan peraturan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi informasi-informasi publik seperti apa yang harus disampaikan di dalam portal. Kemudian bagaimana mekanisme untuk mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya dikecualikan, gitu ya, bukan informasi publik, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah penanggung jawab ini adalah membangun suatu tim, kemudian mengkoordinasikan tugas dan kerjasama antar tim di dalam pengelolaan situs web pemerintah. Karena kita ketahui bersama bahwa keberlangsungan dari situs web ini perlu dijaga, oleh karena itu perlu adanya tim, gitu ya. Perlu adanya peran yang mengelola, memelihara, serta melakukan update, gitu ya, terhadap konten-konten maupun teknologi yang digunakan dari situs web itu sendiri. Itu merupakan peran yang diemban sebagai penanggung jawab pengelolaan situs web. Kemudian ada peran sebagai pengelola situs web itu sendiri. Pengelola situs web itu menjalankan peran seperti apa? Yaitu menentukan spesifikasi teknis yang mendukung pencapaian tujuan pembuatan situs web, termasuk spesifikasi persyaratan server, desain situs web, pemeliharaan, termasuk juga persyaratan keamanan informasi. Nah, selanjutnya adalah melakukan tugas-tugas operasional terkait dengan penyelenggaraan situs, pemantauan, pemeliharaan, standar-standar situs web, pemutakhiran informasi di dalam situs web, serta memastikan ketersediaan dan keteraksesan situs web bagi para pengguna situs itu sendiri. Nah, pengelola situs web ini minimal gitu ya, minimal terdiri dari pengelola secara teknis yang memastikan bahwa tadi aspek security, aspek teknologi, aspek keteraksesan, ya, itu dapat di-maintain, dapat dijaga dengan baik. Kemudian ada juga pengelola konten, di mana pengelola konten ini memastikan bahwa konten-kontennya, konten-konten informasi yang ditampilkan di dalam situs web itu selalu terupdate, selalu valid, gitu ya, akurat. Kemudian memang sesuai dengan target dari pengguna situs web itu sendiri. Nah, catatan pentingnya di sini adalah perlu memastikan bahwa setiap tugas yang dilakukan atau setiap tugas yang diperlukan di dalam pengelolaan situs web ini sudah teridentifikasi, gitu ya, sehingga nanti dapat dibagi peran dan tanggung jawab dari masing-masing tim terhadap tugas-tugas, gitu ya, tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan situs web.
Nah, kemudian penanggung jawab ini sebaiknya menjadi suatu role yang dipegang oleh pimpinan sekretariat pada masing-masing instansi terkait. Sehingga kebijakan-kebijakan pengelolaan web tersebut nantinya dapat di-maintain, dapat dimonitor gitu ya oleh pimpinan instansi yang tujuannya adalah kontinuitas dari manfaat dan manfaat kemanfaatan dari situs web itu sendiri. Kemudian terkait dengan aspek kedua yaitu aspek konten dari situs tersebut. Jadi situs yang baik yang pertama adalah menyediakan standar. Standar ini merupakan suatu kaidah yang disepakati bersama oleh pengelola situs web gitu ya. Yang tadi ditentukan ya secara umum, kebijakan umumnya oleh penanggung jawab, kemudian diimplementasikan oleh pengelola situs web. Ini jadi setiap konten yang ditampilkan di dalam situs web tersebut dipastikan sudah dilaksanakan verifikasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah standar-standar yang sudah disepakati bersama gitu ya sebagai suatu kebijakan di dalam penyelenggaraan situs web misalkan gitu ya di lingkungan DPD. Jadi dalam hal ini penyelenggara konten, penyelenggara situs DPD sebaiknya menentukan standar-standar apa saja standar terkait dengan pengelolaan gitu ya atau penyelenggaraan situs web khususnya di internal lingkungan DPD. Yang kedua, konten di dalam situs juga menyediakan narasi tunggal, di mana informasi yang dibagikan, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu di DPD ini juga mengelola beberapa situs yang bersamaan, di mana informasi-informasi yang dibagikan atau disampaikan di dalam situs tersebut memiliki informasi yang konsisten dan terjaga integritasnya, sehingga masyarakat yang mengakses atau mendapatkan informasi dari situs web tersebut mereka mendapatkan informasi yang memang benar-benar valid dan akurat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana memastikan validasi dan update, sehingga konten-konten yang disampaikan di dalam situs itu merupakan konten-konten yang benar dan akurat. Perlu adanya mekanisme untuk melakukan verifikasi. Mungkin juga perlu melakukan approval terhadap konten-konten yang akan dipublikasikan di dalam situs web pemerintah. Kemudian jelas dan mudah dipahami. Jadi perlu ada standar redaksi mungkin ya Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa konten-konten yang dipublikasi gitu ya atau ditampilkan itu dapat secara mudah dan secara jelas dipahami maksudnya bagi para pengguna layanan situs web itu sendiri. Mungkin kontennya dapat dikreasikan gitu ya, dapat diinovasikan, dikombinasikan selain dengan konten-konten teks juga konten-konten yang sifatnya gambar, grafik gitu ya, video ataupun media-media lainnya gitu ya. Yang tujuannya dapat meningkatkan kemampuan gitu ya atau meningkatkan kualitas informasi dari konten-konten yang disajikan tersebut gitu ya. Barangkali masyarakat gitu ya atau pengguna konten, pengguna situs tersebut dapat lebih mudah memahami jika ditampilkan dalam bentuk gambar informasinya gitu ya, dalam bentuk flowchart, dalam bentuk grafik, yang tujuannya adalah biar pengguna layanan itu dapat memahami konten atau isi dari informasi tersebut lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan aspek desain atau desain dari situs web itu sendiri gitu ya. Ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan situs web pemerintah. Yang pertama teknologi, kemudian navigasi, komunikasi, dan responsif gitu ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan teknologi, maka pengembangan situs web ini baiknya mempertimbangkan penggunaan teknologi-teknologi yang memang disupport dalam jangka panjang. Sehingga aspek dari security gitu ya, kemudian aspek dari knowledge itu memang secara dukungan, secara support itu berlangsung dalam jangka panjang, sehingga tidak bentar-bentar kita melakukan pengembangan aplikasi gitu, karena teknologi yang digunakan sudah obsolete gitu ya, atau sudah di akhir masa supportnya.
Nah, harapannya pengembangan atau pemilihan teknologi di dalam pengembangan situs web ini mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian hal tersebut juga didukung gitu ya, didukung keberlanjutan dari suatu situs itu didukung dengan pelaksanaan transfer teknologi atau transfer knowledge terhadap teknologi. Sehingga ketika terjadi kendala atau ketika perlu adanya pengembangan, maka hal tersebut dapat dilaksanakan gitu ya dengan melakukan terhadap pengembangan terhadap sistem atau situs yang existing, tidak dimulai lagi dari nol mungkin Bapak dan Ibu. Berangkat dari teknologi dan situs yang sudah dimiliki existing, kemudian dilakukan pengembangan untuk meningkatkan fitur-fitur, untuk meningkatkan layanan-layanan yang terbaru atau layanan-layanan yang memang menjadi kebutuhan, menjadi permintaan dari masyarakat atau menjadi permintaan dari publik yang menggunakan layanan di dalam situs web itu sendiri. Jadi prosesnya akan bisa berlangsung lebih cepat gitu ya, tidak melakukan pembangunan dari nol melalui pemilihan teknologi-teknologi yang tepat dengan dukungan jangka panjang. Kemudian di dalam desain yang kedua kita harus memperhatikan masalah navigasi gitu ya. Bagaimana navigasi, fitur-fitur navigasi yang ada di dalam website tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat atau mungkin familiar gitu ya. Desain dari navigasinya dibuat secara umum gitu ya, sebagaimana situs-situs pemerintah pada umumnya, sehingga ketika masyarakat atau pengguna layanan masuk untuk pertama kali ke dalam situs tersebut, maka mereka merasa familiar dengan navigasi-navigasi fitur yang ada di dalam situs web tersebut. Kemudian kita ketahui bersama sejalan dengan waktu, seiring dengan waktu, konten-konten yang akan masuk atau dipublikasikan dalam situs tersebut jumlahnya akan semakin banyak. Oleh karena itu perlu pengelompokan gitu ya, perlu pengkategorisasian sehingga masyarakat yang ingin mengakses informasi-informasi sesuai dengan kategori-kategori tertentu itu akan lebih mudah untuk difasilitasi. Demikian juga menyediakan fitur untuk pencarian Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali informasi-informasi yang memang mereka akses sebelumnya dan mereka ingin akses kembali gitu ya. Ataupun mereka ingin mencari informasi berita gitu ya, konten untuk pertama kalinya di dalam situs web yang diselenggarakan. Walaupun mereka masyarakat itu tidak mengetahui secara pasti gitu ya, sebetulnya konten apa saja yang ada di dalam situs web tersebut. Melalui menu pencarian mereka dapat diberikan bantuan atau diberikan assist gitu ya untuk mencari informasi-informasi yang mungkin mereka butuhkan atau mencari informasi-informasi sesuai dengan ekspektasi pengguna untuk sesuai dengan ekspektasi pengguna masuk gitu ya, masuk ke dalam situs-situs web yang mereka kunjungi. Kemudian komunikasi bahwa diharapkan melalui layanan gitu ya berbasis web ini pemerintah juga dapat membuka akses kepada masyarakat untuk mengakses layanan-layanan publik gitu ya, layanan-layanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat, membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintah, memberikan masukan gitu ya, memberikan usulan serta memberikan ide-ide lainnya gitu ya, yang tujuannya nanti mungkin dapat kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan layanan gitu ya atau pengembangan web di waktu yang akan datang. Kemudian kita ketahui bersama bahwa saat ini media yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses internet itu sangat beraneka ragam. Ada yang menggunakan PC gitu ya, melalui meja kerja masing-masing, ada yang menggunakan perangkat laptop, ada yang menggunakan perangkat tablet, ada yang menggunakan perangkat smartphone. Maka idealnya adalah situs web yang kita kembangkan ini memiliki desain yang responsif, yang dapat secara adaptif melakukan penyesuaian terhadap layar gitu ya. Ini mungkin tipe terhadap layar yang digunakan oleh pengguna dari perangkatnya masing-masing. Jadi 4 hal tersebut perlu diperhatikan di dalam
pengembangan gitu ya, pengembangan desain dari suatu situs web. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya atau aspek selanjutnya adalah bagaimana kita menyebarluaskan situs yang sudah kita kembangkan kepada agar tujuannya agar situs tersebut dapat diakses oleh masyarakat gitu ya, dapat diakses, dapat ditemukan melalui situs-situs pencarian online gitu ya, Google, Yahoo, terus tools-tools pencarian lainnya gitu ya. Tujuannya untuk meningkatkan akses gitu ya, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang memang kita sajikan di dalam situs tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam publikasi ini adalah yang pertama terkait dengan pemilihan nama domain. Bagaimana pemilihan nama domain ini bisa mengikuti kaidah gitu ya atau ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan penggunaan nama domain pemerintah yang diatur melalui Permen Kominfo nomor 5 tahun 2015. Nanti akan saya ceritakan di setelah slide ini. Kemudian yang kedua terkait dengan hosting Bapak dan Ibu, di mana kode gitu atau sumber program atau konten-konten dari situs tersebut akan disimpan. Perlu diperhatikan, kami rekomendasikan bahwa penempatan situs atau konten ini menggunakan layanan hosting yang disediakan oleh instansi pemerintah. Baik mungkin itu layanan hosting yang disediakan oleh internal DPD atau juga dapat menggunakan layanan hosting yang diselenggarakan oleh Kominfo di dalam Pusat Data Nasional. Nah, layanan hosting tersebut harus dipastikan bahwa Bapak dan Ibu memiliki akses gitu ya, memiliki akses terhadap layanan hosting tersebut untuk tujuan apa? Untuk tujuan nantinya melakukan maintenance. Ketika ada perubahan kode program, ada perubahan layout dari suatu situs web gitu ya, atau ada pengembangan lain, pengembangan fitur, pengembangan patching security dan lain-lain, Bapak dan Ibu dapat melakukannya gitu ya, dapat melakukan update kode gitu ya, update kode program yang disimpan di dalam fasilitas hosting masing-masing. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo melalui layanan Pusat Data Nasional, kami juga menyelenggarakan layanan hosting pemerintah yang sifatnya gratis Bapak dan Ibu yang dapat digunakan secara gratis. Kemudian kita memberikan hak aksesnya secara penuh untuk pengelolaan situs web di dalam shared hosting tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan aspek security gitu ya atau keamanan. Jadi sebelum melakukan publikasi situs web ini ataupun di dalam pengelolaan situs web tersebut perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kita perlu menjamin keamanan informasi gitu ya dari situs web yang kita selenggarakan, karena itu sebagai wajah dari suatu instansi. Tentu saja kita harus menjaga nama baik gitu ya. Salah satunya adalah untuk menjaga tersebut adalah kita memastikan bahwa keamanan informasi dapat dipastikan, yaitu melakukan uji keamanan informasi secara berkala. Uji keamanan informasi ini dilakukan yang pertama mungkin sebelum website tersebut di-launching Bapak dan Ibu ya, untuk memastikan bahwa website yang kita launching ini secara keamanan, secara celah-celahnya memang sudah kita antisipasi dan kita tutup, sehingga kemudian kemungkinan untuk insiden-insiden gitu atau kerentanan-kerentanan terhadap website yang diselenggarakan itu dapat diminimalisir. Kemudian juga secara berkala melakukan update terhadap teknologi-teknologi, biasanya terdapat patching-patching untuk atau update terhadap library terhadap security gitu ya. Maka hal tersebut perlu dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa memang keamanan ini dapat dijaga gitu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk website yang terdapat transaksi gitu ya terhadap suatu transaksi pertukaran data dan lain-lain, maka untuk menjaga confidentiality dan integrity dari informasi disarankan website-website pemerintah menggunakan
sertifikat SSL gitu ya. Sehingga data-data transaksi dari device perangkat pengguna dan server dari website itu sendiri, data-datanya nanti dipertukarkan di dalam suatu jalur secure gitu, jalur yang aman, sehingga informasinya tidak mudah diambil oleh pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan. Kemudian juga dapat menerapkan kontrol-kontrol keamanan informasi lainnya sebagai parameter tambahan untuk memastikan lagi gitu ya, lebih memastikan menjamin keamanan dari situs web tersebut gitu ya. Baik sebagai contoh misalkan adanya web application gitu ya, security di level web application, kemudian access management, kemudian ada juga DNS security. Perlu kita ketahui bersama bahwa keamanan ini Bapak dan Ibu bukan saja merupakan tanggung jawab pengelola situs web gitu ya, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Keamanan ini merupakan suatu tanggung jawab bersama. Baik itu pengelola situs web, pengguna layanan web gitu ya, ataupun stakeholder lain yang terkait sama-sama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu situs web itu aman gitu ya. Contohnya apa? Sebagai contohnya pengguna gitu ya. Kenapa pengguna bertanggung jawab? Pengguna sebagai pemilik akun yang memiliki akses terhadap pelayanan, mereka bertanggung jawab paling tidak menjaga kerahasiaan akun dan password untuk mengakses ke dalam layanan. Sehingga akun dan password tersebut tidak digunakan, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Seringkali kejadian insiden terkait keamanan informasi itu sebagian besar malah disebabkan oleh awareness gitu ya, karena disebabkan oleh faktor awareness, minimnya kesadaran pengguna terhadap kewajiban atau tugas dan tanggung jawab terkait dengan keamanan informasi. Jadi mereka tidak menerapkan kaidah-kaidah secure atau password yang aman gitu ya, tidak menerapkan kaidah penyimpanan password dengan aman gitu ya, dan seterusnya, sehingga kerentanan-kerentanan tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil alih gitu ya, atau mengambil informasi-informasi yang memang tidak dengan cara secara tidak legal gitu ya. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara situs web di dalam melakukan publikasi situs web. Kemudian yang terkait dengan pemanfaatan domain, mungkin ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2015 tentang register nama domain instansi penyelenggara negara. Jadi berdasarkan mengacu kepada regulasi tersebut, Bapak dan Ibu dapat menentukan nama domain yang tepat sesuai dengan tujuan dibangunnya suatu situs web pemerintah. Bapak dan Ibu dapat memilih nama domain yang tepat gitu. Jadi secara umum gitu ya, berdasarkan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2015 terdapat 3 kategori penamaan domain untuk instansi penyelenggara negara atau instansi pemerintah. Yang pertama adalah domain dari instansi itu sendiri, baik instansi induk atau unit kerja gitu ya. Jadi biasanya satu instansi induk memiliki nama domain sendiri, sebagai contoh dpd.go.id sebagai instansi induk memiliki nama domain pemerintah sendiri. Kemudian unit kerja di dalamnya juga memiliki nama domain, tapi bukan sebagai domain yang terpisah, tapi sebagai suatu subdomain dari instansi induk tersebut. Sebagai contoh, jadi tadi kalau Pak Chandra menyampaikan gitu ya di awal diskusi, saat ini domain untuk DPD itu dpd.go.id gitu ya, untuk memisahkan informasi-informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas anggota DPD dan tugas-tugas organisasi kesekretariatan, mungkin dapat dibuat subdomain lainnya, misalkan setjen.sekretariat gitu ya, .dpd.go.id, yang memang situs tersebut nantinya menampilkan informasi-informasi terkait dengan program-program kerja terkait program-program kerja kesekretariatan gitu ya di lingkungan DPD. Adapun ketentuan nama domain instansi ini juga mengatur instansi-instansi vertikal
sebagai perwakilan instansi pusat di daerah, perwakilan luar negeri, maupun perangkat-perangkat kewilayahan juga dapat menggunakan nama domain yang terpisah, seperti contohnya perwakilan untuk kedutaan besar Republik Indonesia di negara Amerika gitu ya, dapat memiliki domain name tersendiri. Kemudian perwakilan ya kejaksaan tingkat di level provinsi mungkin juga dapat memiliki suatu nama domain sendiri terpisah dari nama domain utama instansinya. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan domain pelayanan publik. Jadi untuk penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan oleh suatu instansi, maka layanan publik tersebut jika menggunakan layanan yang berbasis web dapat memiliki nama domain yang terpisah dari nama domain instansinya. Sebagai contoh, layanan pajak yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan memiliki domain yang terpisah untuk penyelenggaraan layanan publik di sektor perpajakan, yaitu pajak.go.id. Kemudian ada pelayanan publik terkait dengan pelayanan perizinan, yaitu ada oss.go.id, pelayanan arsip digital pemerintah melalui arsip.go.id, kemudian juga ada pelayanan pengaduan masyarakat ya, pengaduan publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB melalui situs lapor.go.id. Jadi sangat dimungkinkan bahwa penggunaan nama domain untuk domain pelayanan publik itu terpisah dari domain utama instansinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah terkait dengan domain kegiatan. Jadi penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional atau internasional yang sifatnya diselenggarakan oleh suatu instansi juga dapat menggunakan nama domain terpisah. Gitu ya. Sebagai contoh, mungkin saat ini Indonesia sedang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan G20 gitu ya. Maka kita bisa pemerintah dapat membuat domain terpisah g20.indonesia g20.indonesia.id atau .go.id gitu ya. Kemudian Jakarta juga memiliki program untuk meningkatkan turismenya gitu ya, peningkatan akses terhadap turisme di Jakarta yang itu penggunanya bersifat nasional maupun internasional, mereka juga dapat membangun atau mengelola domain terpisah dari domain instansinya. Sebagai contoh Jakarta tourism.go.id. Jadi itu beberapa kategorisasi nama-nama domain, ketentuan nama domain yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2015. Nah, untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan web gitu di lingkungan DPD, Bapak dan Ibu dapat merefer ke situ. Sehingga dapat dipilih gitu ya nama domain yang sesuai dengan kaidah peraturan Menteri Kominfo tersebut untuk situs-situs pemerintah yang diselenggarakan oleh DPD. Nah, selanjutnya dan mungkin yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, mungkin waktu saya lebih dari 40 menit, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir terkait dengan operasionalisasi, bahwa kedepannya untuk memastikan bahwa situs web tersebut dapat dipastikan keberlangsungannya, maka perlu adanya komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait. Tadi bagaimana seorang penanggung jawab memiliki tugas untuk memastikan bahwa tim-tim itu dapat berkoordinasi dan bertugas dengan baik. Nah, komitmen ini merupakan hal yang perlu dipegang oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan pengembangan atau pengelolaan layanan situs web, sehingga tugas-tugas atau tujuan dari pengelolaan situs web tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Yang kedua, perlu dilihat dari aspek SDM, bagaimana SDM yang memang ditugaskan ya sebagai tim gitu ya, sebagai tim di dalam pengelolaan website suatu instansi gitu ya, itu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai gitu ya untuk memastikan bahwa layanan website atau situs web ini dapat dipastikan keberlangsungannya. Baik itu mengelola kontennya, mengelola teknologinya, mengelola keamanannya, kemudian mengelola hal-hal yang lain terkait dengan keberlangsungan gitu ya, untuk menjaga keberlangsungan dari layanan di dalam situs web itu sendiri.
Yang ketiga terkait dengan aspek manajemen gitu ya. Jadi selain masing-masing memiliki komitmen yang kuat, juga perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga masing-masing stakeholder yang terkait itu paham benar dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mereka dapat melakukan pemetaan terhadap aktivitas-aktivitas apa saja yang memang perlu mereka lakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan dalam rangka pengelolaan layanan gitu ya, atau pengelolaan atau penyelenggaraan situs web pemerintah. Jadi mungkin 3 hal tersebut terkait dengan operasionalisasi yang mungkin perlu Bapak dan Ibu perhatikan untuk memastikan dan menjaga keberlangsungan dari layanan atau penyelenggaraan situs web pemerintah. Mungkin demikian Bapak dan Ibu informasi atau paparan dan hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan sharing knowledge di kegiatan pagi hari ini. Semoga informasi-informasi tersebut yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan membuka knowledge gitu ya, atau perspektif baru bagi Bapak Ibu yang hadir di sini yang mungkin juga sudah ditugaskan atau berperan di dalam pengembangan atau pengelolaan situs-situs web di lingkungan DPD. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Wiwit selaku moderator dan pimpinan rapat mungkin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas pencerahannya. Yang saya garis bawahi di sini tadi Pak Agung sudah menjelaskan dengan sangat menarik sekali, yaitu adanya smart government, bahwa pemerintahan yang cerdas itu di sana ada keterbukaan terhadap data-data pemerintah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentu saja yang menarik di sini yang digarisbawahi yaitu tidak boleh ada silo-silo mengenai data-data pemerintahan, bahwa menjaga keberlangsungan penyelenggaraan website pemerintah itu ada 5 unsur, yaitu ada tim pengelola, konten situs, desain situs, operasionalisasi, dan publikasi situs. Yang perlu digarisbawahi lagi bahwa di operasionalisasi supaya penyelenggaraan website pemerintah tersebut tetap berlangsung, yaitu adanya komitmen yang kuat dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan dulu untuk yang mau menyampaikan langsung, silahkan raise hand. Jadi Pak Agung, di sini audiens kita ini selain pengelola website dpd.go.id, juga yang nantinya juga kami sedang mengembangkan portal Setjen, kesetjenan, setjen.dpd.go.id. Ini juga di sini hadir para kepala kantor dan jajarannya yang mulai tahun ini akan mengelola website kantor-kantor DPD RI di provinsi. Kami persilakan Bapak Ibu dari kantor-kantor DPD RI di provinsi, jika ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengelola situs dan sebagainya, silakan, kami persilakan. Mbak Wiwit, kalau boleh. Boleh? Pak Eko ya? Pak Eko? Oke. Ya, silakan Pak. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agung, rekan-rekan semua. Saya singkat saja. Tadi saya sudah masukkan ke chat room juga. Tadi kan Pak Agung menyampaikan bahwa terkait dengan aplikasi itu dimungkinkan juga gitu untuk dalam kaitan sama efektivitas dan efisiensi berbagi pakai gitu ya Pak Agung ya, prinsipnya aplikasi berbagi pakai. Nah, sepemahaman saya, kebetulan saya di bagian pengelolaan sistem informasi. Nah, sepemahaman saya bahwa Kominfo kan ada
Direktur Layanan Informasi Pemerintah ya, aplikasi pemerintah Laib kalau nggak salah. Jadi di situ tentu saya bertanya, apakah Kominfo itu punya database gitu ya, database aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang misalnya bisa nih sama kayak tadi kan ada aplikasi umum Srikandi, Span Lapor, terus kemudian juga LPSE ya yang berlaku umum. Nah, kemudian jika gitu misalnya kita punya kamu ke Kominfo ada list aplikasi-aplikasi yang kemudian oh ini bisa nih dimanfaatkan oleh Sekretariat Jenderal DPD gitu. Misalnya apakah aplikasi kaitan sama database apa gitu ya, misalnya potensi sumber daya alam atau apa yang sudah dipergunakan oleh Pemda atau lembaga. Nah, ini DPD juga mau pakai. Misalnya gini, kami misalnya pengen buat suatu comment center, ya kan, comment center nanti di situ bisa saja ada aplikasi-aplikasi yang kemudian terintegrasi gitu. Nah, kami mungkin perlu apa namanya? Oh, ada aplikasi ini daripada kami mendevelop sendiri. Dan tentu kalau sekarang kan prosedurnya untuk membangun suatu aplikasi itu harus ada clearance ya dari Kementerian Kominfo. Nanti kan jadi kayak tumpang tindih, tadi kan Pak Agung sampaikan nggak perlu misalnya mungkin aplikasinya hampir serupa kebutuhannya tapi kemudian masing-masing KL membuat sendiri-sendiri. Nah, bisa saja misalnya berbagi pakai. Nah, pertanyaan saya, apakah hal itu dimungkinkan dan kemudian mekanismenya seperti apa sih? Apakah kami misalnya melalui Kominfo misalnya Mas Agung minta tolong dong, misalnya oh di DKI ternyata ada aplikasi ini, apakah kami bisa melalui Kominfo minta tolong source code-nya atau apa gitu ke Kominfo, atau kemudian kami langsung saja ke Pemda DKI. Tapi kan kalau seperti itu kadang-kadang kan instansi ini ada apa ya, ego sektoralnya tinggi ya. Oh ini maksudnya kaitan sama apa namanya sekuritas data apa segala macam, mereka nggak mau berbagi mau berbagi walaupun sebenarnya di SPB itu dimungkinkan gitu. Nah, ini mungkin menurut saya peran penting dari Kominfo sebagai pembina instansi pembina untuk aplikasi layanan pemerintah ini bisa dioptimalkan. Seperti itu Pak Agung, terima kasih atas tanggapannya. Baik, Pak Agung bisa langsung dijawab atau mau ke pertanyaan dulu? Mungkin boleh kalau saya langsung tanggapi mungkin ya Ibu ya. Boleh. Ya, silakan Pak. Biar nanti dilanjutkan lagi kalau diskusi selanjutnya. Makasih Pak Eko atas concern-nya Pak. Betul Pak, sepakat Pak bahwa memang kenapa kita perlu membangun suatu tujuan SPB itu efisien dan efisiensi, efektivitas dan efisiensi salah satunya gitu ya, beberapa hal nih. Kenapa mendorong pengedepanan layanan yang berbagi pakai, sehingga tadi selain efisiensi dan efektivitas tercapai, kita juga mengurangi adanya silo-silo gitu ya Pak. Jadi masing-masing instansi pemerintah melakukan pengembangan aplikasi masing-masing gitu ya, di mana dikelola masing-masing, proses bisnisnya tidak terintegrasi, datanya juga dikelola masing-masing gitu ya Pak. Sehingga memunculkan adanya silo-silo gitu ya, informasi, silo-silo data gitu ya, silo-silo proses bisnis gitu ya, silo-silo layanan yang itu nantinya tidak sejalan dengan amanat atau pengembangan pemerintah digital secara nasional gitu Bapak Ibu. Termasuk juga di dalam SPBI ini kita ada mengenal istilah aplikasi umum dan aplikasi sejenis gitu ya. Jadi gini, aplikasi dan aplikasi umum, aplikasi sejenis dan aplikasi khusus, maaf Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi aplikasi umum adalah merupakan aplikasi yang memiliki fungsi gitu ya. Memiliki fungsi dan fitur itu karakteristiknya dapat digunakan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Jadi satu aplikasi itu digunakan oleh lebih dari satu instansi karena memiliki fitur, fungsi dan yang sama gitu ya. Sebagai contohnya aplikasi umum untuk kearsipan gitu ya. Fungsi dari aplikasi umum kearsipan ini sama-sama menyelenggarakan fungsi untuk menangani arsip. Maka aplikasi ini sebetulnya dapat digunakan bersama-sama karena proses bisnis penanganan arsip itu kan sama gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Proses bisnisnya sama,
kemudian juga seluruh instansi pemerintah juga melakukan hal yang sama, aktivitas yang sama di dalam pengelolaan arsip. Oleh karena itu akan lebih efektif dan efisien gitu dengan mendorong implementasi aplikasi umum di bidang kearsipan. Nah, tapi dengan adanya SPBI ini Pak Eko ada persyaratan. Tidak lagi mungkin proses berbagi pakai aplikasi itu dilaksanakan secara sporadis Pak Eko. Jadi untuk tujuan kita ke depannya, jadi aplikasi-aplikasi kita juga perlu untuk distandarkan baik secara kualitas gitu ya, secara aspek security, secara optimalisasi proses bisnis, secara data, sehingga ketika aplikasi-aplikasi tersebut akan diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lainnya nanti tidak menimbulkan suatu isu baru atau menimbulkan suatu permasalahan baru. Jadi sebelum aplikasi tersebut itu dapat digunakan secara bersama-sama atau dibagi pakaikan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap standar. Jadi mekanismenya kalau sesuai dengan Perpres SPBE Pak Eko, bahwa instansi pengampu atau penyelenggara layanan gitu dalam hal ini misalkan tadi saya cerita arsip ya. Jadi arsip itu pengampunya, pembina utamanya terkait dengan proses bisnis pelaksanaan kearsipan adalah ANRI gitu ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Maka ANRI melakukan pengusulan kepada Kemenpar RB untuk ditetapkan satu aplikasi sebagai aplikasi umum untuk mengelola kearsipan. Nah, mengusulkan standar itu nanti akan dinilai dari 4 dimensi, Pak Eko. Jadi yang pertama adalah dimensi proses bisnis, yang kedua dimensi data, yang ketiga dimensi teknologi atau infrastruktur, kemudian yang keempat adalah dimensi keamanan. Jadi aplikasi umum itu ketika ditetapkan harus memenuhi 4 standar tersebut itu tadi, sehingga dapat dipastikan ketika aplikasi tersebut digunakan oleh instansi-instansi pemerintah secara masif, yang pertama secara proses bisnis, secara layanan itu memang mengcover keseluruhan proses bisnis yang ada di dalam pengelolaan arsip. Sehingga tidak ada lagi nantinya gitu ya, aplikasi arsip versi Kementerian A, aplikasi arsip versi Kementerian B, aplikasi arsip versi Kementerian C dan D dan seterusnya gitu ya. Di mana masing-masing aplikasi tersebut standarnya itu tidak tidak sama gitu, standarnya tidak sama. Karena kedepannya kita tidak lagi menghabiskan resource untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi dengan fungsi yang sama, Pak. Gitu. Tapi integrasi yang dilaksanakan oleh SPBI kedepannya adalah mengintegrasikan aplikasi antar proses bisnis, antar layanan, Mas, sehingga tidak. Ya. Rasa melon nggak ada, ini rasa mecin. Siap. Saya lanjut lagi. Mungkin jadi tadi bahwa aplikasi umum ini yang nantinya didorong Pak Eko. Jadi proses pemanfaatan bersama ini tidak dilaksanakan secara sporadis mungkin seperti sebelum SPBE, karena mungkin kita ketahui bersama juga bahwa dulu banyak pemerintah daerah yang melakukan itu ya Pak, bagi-bagi aplikasi gitu ya Pak, bagi-bagi source code, bagi-bagi apa gitu ya. Yang sebetulnya kita belum tahu. Kominfo itu belum bisa melakukan atau tim SPBE nasional itu tidak bisa melakukan asesmen terhadap aplikasi tersebut apakah memang layak untuk dapat digunakan oleh instansi lainnya. Yang pertama mungkin secara fungsi, apakah fungsi aplikasi tersebut memang secara umum dapat digunakan oleh instansi yang lain. Karena sebetulnya saat ini tuh proses bisnis dalam penyelenggaraan layanan pun tidak terstandar ya Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini belum ada mekanisme standar yang menyeragamkan seluruh proses bisnis penyelenggaraan layanan di pemerintahan. Nah, ini salah satu tujuan SPBE adalah melakukan standarisasi proses bisnis tersebut. Sebagaimana Bapak ketahui, contoh lain adalah OSS gitu ya, untuk perizinan. Dulu perizinan itu walaupun sama-sama tujuannya untuk mendapatkan IMB lah katakanlah gitu ya, tapi proses yang dilalui persyaratannya berbeda, prosesnya berbeda, biayanya berbeda dan lain-lain. Itu banyak hal yang menimbulkan suatu perbedaan, yang akhirnya perbedaan-perbedaan tersebut diterjemahkan di dalam suatu aplikasi juga dengan caranya yang berbeda. Jadi aplikasinya belum terlalu standar dan bisa plug gitu ya, langsung digunakan oleh suatu instansi. Nah, bagaimana Kominfo dapat mengontrol hal tersebut? Sebenarnya saat ini dengan adanya Perpres SPBE, Pak, ini menjadi suatu tugas tim ya Pak, suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama.
di mana Kemenpan RB selaku koordinator implementasi SPB nasional itu mengkoordinasikan seluruh kementerian lembaga di pusat dan daerah dalam implementasi SPBE, termasuk tadi dalam proses implementasi aplikasi umum. Jadi aplikasi apa yang layak digunakan untuk bersama-sama dengan adanya SPBE ini adalah aplikasi umum. Karena aplikasi itu yang memang sudah diuji standarnya gitu ya. Dari standar data, proses bisnis, teknologi, kemudian security gitu ya. Semuanya sudah diuji dan distandarkan sehingga layak untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, bagaimana Pak Eko jika ada ingin adopsi aplikasi-aplikasi yang mungkin memiliki fitur khusus gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita nantinya pemerintah sudah membatasi aplikasi umum itu apa? Aplikasi umum adalah memiliki fungsi yang sama dan itu memang digunakan secara bersama-sama. Sehingga nanti ke depannya tidak hanya ada 3 aplikasi umum yang saya sebutkan di awal tadi, Pak. Arsip, pengadaan barang jasa pemerintah, dan pelaporan. Kedepannya akan ada banyak aplikasi-aplikasi umum. Menyusul nanti ada aplikasi umum bidang kepegawaian. Mungkin nanti DPD selaku pembina mungkin atau penyelenggara layanan yang sifatnya bisa jadi umum itu dapat mengusulkan suatu aplikasi umum. Karena apa? Penggunanya mungkin bisa jadi dari pemerintah daerah menggunakan layanan aplikasi tersebut. Kemudian saat OPD di dalam pemerintah daerah juga menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi tersebut penggunanya tidak hanya DPD itu sendiri, tapi juga instansi pemerintah lainnya di luar DPD. Nah, maka DPD dapat mengusulkan aplikasi tersebut menjadi suatu aplikasi umum. Seperti itu, Pak Eko. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi yang sifatnya menjalankan fungsi-fungsi khusus gitu ya. Jadi aplikasi khusus ini memang aplikasi ini hanya dibuat untuk menjalankan tugas atau layanan yang sifatnya spesifik khusus hanya ada di lingkungan instansi tersebut. Nah, maka diperbolehkan pemerintah atau instansi tersebut untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki tujuan atau fungsi khusus itu tadi, Pak Eko. Mungkin demikian Pak Eko, semoga bisa menjawab concern dari Pak Eko tadi. Baik, luar biasa penjabarannya detail ya. Pak Eko, bagaimana? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Saya buka lagi satu pertanyaan. Ada yang mau raise hand? Oh, Pak Rudian dari Kepri. Silakan Pak Rudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Adakah pelatihan-pelatihan khusus dari Kominfo gitu yang dapat diikuti oleh teman-teman dari DPD, khususnya di daerah lah, saya dari Kepri. Hari ini yang ASN hanya saya belum punya Kasubag, saya hanya dibantu oleh PPN, sehingga dapatkah saya mengirim gitu, kalau misalnya memang ada pelatihan-pelatihan tertentu yang khusus mengenai pengelolaan website pemerintah itu, sehingga teman-teman di daerah juga dapat baik dan benar mengelola website pemerintah itu. Karena kalau katanya itu pilar informasi itu ada 3 kan dia, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Baik, Pak. Mungkin izin saya tanggapi Pak Rudian ya Pak terkait dengan concern Bapak tadi. Jadi apakah Kominfo menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gitu ya Pak. Jadi Kominfo ini salah satunya kita ada menjalankan program Digital Talent Scholarship ya Pak. Ini program nasional Pak. Jadi Kominfo membuka peluang sebesar-besarnya gitu ya kepada seluruh masyarakat, baik itu aparatur negara, ASN gitu ya Pak, maupun masyarakat secara umum, publik gitu ya, untuk mengikuti tema-tema, topik-topik pelatihan yang disediakan oleh Kominfo Pak. Dan pelatihannya ini cukup banyak Pak, beraneka ragam. Mulai dari aspek security gitu ya, peningkatan awareness security, kemudian aspek teknikal gitu ya, bagaimana programming, kemudian bagaimana mengelola infrastruktur, sampai dengan level yang sifatnya manajerial dan eksekutif gitu ya Pak. Jadi pelatihannya cukup bervariasi dari mulai yang dasar gitu ya, dari pelaksana sampai dengan pengambil keputusan gitu ya. Itu pelatihannya ada, topik-topiknya nanti Bapak silakan bisa masuk gitu ya Pak, masuk ke program pelatihan Kominfo, websitenya kalau nggak salah
Sebentar Pak, saya coba cek lagi alamatnya. Programnya Digital Talent Scholarship Kominfo ya Pak. Websitenya itu digitalent.kominfo.go.id. Saya tuliskan di kolom chat. Nah, di situ banyak tersedia pelatihan-pelatihan Pak yang memang secara umum terbuka dan bebas untuk diikuti gitu ya. digitalent.kominfo.go.id. Nah, pelatihannya sangat banyak di situ Pak. Ada tema-temanya tersendiri, mulai dari sosial media, teknis gitu ya, sangat banyak Pak. Jenis-jenis pelatihan yang ada di sana. Saya juga sering ikut daftar gitu ya Pak. Sering ikut daftar pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang ada di internal saya gitu. Cukup menarik Pak topik-topik yang ada di sana. Dan pelatihannya itu mudahnya lagi tidak perlu harus datang offline gitu ya Pak. Mungkin Bapak di Kepri dapat mengakses modul-modul pelatihannya secara online gitu Pak. Jadi cukup mudah Pak, cukup mudah untuk cara bergabungnya, mendaftarnya, kemudian kita melaksanakannya juga lebih fleksibel. Mungkin di sela-sela dengan kesibukan gitu ya Pak, mungkin kita bisa mengatur karena materinya online, pembelajaran online biasanya kita bisa mengatur juga Pak timing-timingnya untuk kita mengikuti pembelajarannya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agung atas sharingnya. Ini informasi yang sangat berharga sekali. Satu pertanyaan lagi saya bacakan dari kolom chat. Ini dari Mas Adi dari bagian Humas. Selamat pagi Pak Agung, menarik sekali kegiatan kali ini yang menurut saya tepat jika istilah kegiatannya studi tiru. Oleh karena itu, terkait dengan penerapan pengelolaan pada tim kerja, yang sebagaimana kita tahu ada beberapa timja, yaitu saya lihat di sini ada 8 area perubahan dari RB nih Pak timjanya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan di Kemenkominfo untuk menjalankannya secara tepat dan proporsional? Langkah-langkah yang tadi dijelaskan. Lalu apa saja kendalanya dan bagaimana Kominfo mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Pertanyaan yang kedua, katanya izin sedikit di luar tema. Platform apa saja yang perlu disiapkan secara teknis agar penyelenggaraan berkas surat berbasis digital dalam hal ini secara spesifik untuk tanda tangan dengan barcode atau maksudnya tanda tangan elektronik, dan dalam kondisi seperti apa surat bisa menggunakan tanda tangan elektronik tersebut? Silakan dijawab Pak Agung. Baik, makasih Bu Wiwit. Yang pertama saya nggak begitu yakin ya dengan ini. Mungkin semoga nanti kalau ada komentar mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan lagi gitu ya. Sebenarnya perubahan itu suatu proses gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang istilahnya apa ya? Tidak ada suatu formula paten gitu ya, karena Bapak Ibu ya, yang dirubah itu tidak hanya orangnya tapi organisasinya, di mana masing-masing culture dari organisasi dan orangnya itu biasanya berbeda-beda gitu Bapak dan Ibu. Jadi memang itu ada suatu kekhasan gitu ya, kekhasan yang memang dimiliki oleh suatu organisasi. Tapi mungkin beberapa best practice-nya Bapak dan Ibu mungkin bisa mengacu kepada best practice yang umum, seperti kita di Kominfo itu untuk memulai suatu perubahan itu biasanya kita ada menerapkan manajemen perubahan dan manajemen resiko Bapak dan Ibu. Jadi ada tim di Kementerian Kominfo di masing-masing level eselon 1 ya, kebetulan saya di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memang ada tim yang melakukan manajemen terhadap perubahan dan risiko dari perubahan itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana apakah arah perubahan sesuai dengan transformasi digital yang diharapkan itu berada di dalam line yang di dalam jalur yang benar gitu ya. Kemudian kita melakukan ada tim untuk melakukan analisis risiko, tujuannya adalah untuk memitigasi ketika terjadi risiko-risiko tersebut, maka dampak yang ditimbulkan itu tidak tidak begitu besar, atau dapat dampaknya yang muncul nantinya itu memang dampak atau risiko yang sudah dapat diterima risikonya oleh kementerian, oleh tempat kami gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang risiko itu tidak dapat dihilangkan 100%. Memang istilahnya ada residual risiko gitu ya, ada risiko sisa yang memang itu menjadi ya udahlah kita terima risikonya seperti itu gitu, karena tidak bisa kita hilangkan atau kita transfer 100% risikonya. Kemudian kendalanya bagaimana cara mengatasinya adalah tentu saja ini adalah suatu proses dan kerjasama bersama-sama gitu ya Bapak dan Ibu. Cara mengatasinya adalah kita sebenarnya ini suatu langkah yang normatif gitu ya, tapi ketika itu dilaksanakan dengan baik itu memang dapat
mengatasi kendala-kendala, karena sebetulnya kendala yang terjadi adalah sebagian besar di kita, mungkin saya nggak tahu kalau di PD mungkin seperti apa, adalah masalah koordinasi Bapak dan Ibu. Koordinasi itu mudah dituliskan dan diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Itu yang menjadi kondisi kendala terberat gitu ya. Mungkin dengan kesibukan masing-masing, program kerja masing-masing, kadang kita akan sulit melakukan koordinasi gitu ya. Oleh karena itu kita gitu ya, minimal dengan adanya seperti pembentukan tim-tim yang sekarang gitu ya, di mana tim Kominfo di Dijen Aptika membentuk suatu tim-tim kerja, itu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar tim gitu ya. Karena tidak lagi terpetak-petak menjadi suatu struktur-struktur, kotak-kotak lembaganya, tapi sudah berubah tim yang agile, di mana tim-tim tersebut nanti dapat bekerja berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan dari atau yang menjadi sasaran program kerja suatu organisasi instansi gitu ya. Seperti di tempat saya, mungkin di Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah juga dibentuk beberapa tim. Tim itu terdiri dari beberapa anggota. Nah, masing-masing tim itu menjalankan tugas-tugas yang spesifik, tapi secara output program atau kegiatan itu tim-tim tersebut berkolaborasi ya untuk mencapai output program yang dilaksanakan secara organisasi secara keseluruhan. Seperti saya misalkan contohnya di tim penyelenggaraan Pusat Data Nasional Sementara, saya menyelenggarakan layanan yang sifatnya layanan yang berbasis infrastruktur. Nah, layanan saya ini menunjang proses SPBE di teman-teman lainnya, khususnya yang terkait dengan aplikasi, di mana layanan kami itu dapat menyediakan layanan-layanan bagi implementasi aplikasi SPBE ya, termasuk aplikasi umum tadi. Jadi dari sisi aplikasi, dari sisi infrastruktur itu kita bekerja sama gitu ya, walaupun secara aktivitas mungkin berbeda, tapi secara fungsi, secara tugas kita tujuannya sama di dalam implementasi SPBE secara umumnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi pembagian tim ini menjadi lebih fleksibel gitu ya. Karena kita bisa membongkar pasang tim sesuai dengan target atau tujuan organisasi pada saat itu gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agung. Dengan pertanyaan yang terakhir ini, tiba juga kita pada akhir acara, Bapak Ibu. Mbak Wiwit, Bapak, Pak Chandra, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Chandra. Terima kasih Mas Agung Basuki. Saya tertarik tadi sebenarnya ingin meneruskan pertanyaan Mas Eko ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya Menko Info ini sebagai istilahnya menara digital di Indonesia, terutama bagaimana bisa menjembatani antara pemerintahan dalam digitalisasi. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Eko, saya pernah mendengar ada namanya beberapa model integrasi atau pertukaran data, kalau tidak salah dalam sistem mantra kalau nggak salah di Menko Info. Nah, pertanyaan saya sendiri itu bagaimana kalau proses bagi Sekjen DPD RI bisa mengkaitkan web kita gitu dengan sistem tersebut gitu. Karena terus terang kita itu butuh data-data misalnya dalam kaitan pengembangan aspirasi daerah, terus termasuk penyampaian aspirasi anggota gitu. Sehingga dengan integrasi dan pertukaran data sebenarnya sangat memudahkan gitu. Itu pertanyaan satu. Prosesnya bagaimana, terus apakah memungkinkan gitu sebagai lembaga kesekjenan kita bisa tergabung dalam sistem itu. Kedua, saya agak bertanya ya berkaitan dengan keamanan sendiri gitu. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Menko Info dalam hal menjaga keamanan data-data data digital apabila ini
sistemnya sudah terintegrasi gitu, keamanan data. Terus ketiga, saya belum melihat juga sejauh mana Menkominfo bisa memantau dan artinya gini, untuk tata naskah Menkominfo mengeluarkan sendiri sistem yang Simaya ya kalau tidak salah, tata naskah gitu, Simaya. Terus secara nasional ada juga ada yang misalnya ada Sri Kandi gitu. Nah, aplikasi-aplikasi ini kalau dia sistemnya sama, apakah tidak dibuat satu payung hukum tersendiri aja bahwa hanya satu instansi aja yang mengeluarkan, sehingga kami unit pemerintahan baik di daerah maupun di pusat itu bisa mengikuti satu platform. Jadi tidak mana yang mau diikutin gitu. Tidak membingungkan kami sebagai unit pengguna gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra. Dipersilakan ke Pak Agung. Baik, Pak Chandra, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 3 hal tadi ya Pak yang saya tangkap terkait dengan concern dari Bapak. Yang pertama terkait dengan platform integrasi, yang kedua terkait dengan keamanan, yang ketiga terkait dengan payung hukum untuk memanfaatkan aplikasi yang berbagi pakai. Mungkin koreksi jika saya salah. Yang pertama terkait dengan integrasi, itu ya, pemanfaatan aplikasi yang integrasi. Jadi betul Pak. Jadi kita kenal konsepnya dengan interoperabilitas gitu ya Pak, atau kemampuan antar sistem untuk saling bekerja sama atau berbagi informasi, bertukar data gitu. Jadi memang kita ketahui bersama antar aplikasi itu dikembangkan dengan teknologi dan standar yang berbeda gitu ya, sehingga istilahnya masing-masing aplikasi itu punya bahasa masing-masing lah. Jadi kalau kita misalkan analogikan satu orang orang Medan dengan orang Jakarta gitu ya, masing-masing ngobrol dengan bahasa daerahnya masing-masing, itu nggak akan nyambung gitu ya Pak, karena interpretasinya akan berbeda, sehingga perlu ada suatu mediator di tengah yang mentransformasikan dan mentranslasikan sebagai adaptor lah gitu ya, sebagai adaptor, sehingga antar aplikasi yang berbeda teknologi, yang berbeda standar tersebut bisa saling berbicara satu sama lain. Nah, dulu dikembangkan dengan aplikasi Mantra yang dikembangkan oleh Kominfo, manajemen integrasi informasi dan pertukaran data. Sebetulnya konsep itu masih tetap ada Pak, dan dibawa sampai sekarang, bahkan sekarang diperkuat di dalam Perpres SPBE. Itu yang disebut dengan infrastruktur SPBE nasional. Jadi infrastruktur SPBE nasional itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama pusat data nasional gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Yang kedua adalah sistem penghubung layanan pemerintah. Nah, sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi konsepnya adalah sekarang adalah berangkat dari Mantra itu tadi ya, yang berfungsi sebagai jembatan, sebagai gateway, sebagai middleware gitu ya, menghubungkan antar sistem. Tapi fokus dari kita adalah saat ini adalah bagaimana menghubungkan sistem tersebut dapat menghubungkan antar layanan pemerintah. Jadi sebagaimana saya cerita tadi Pak, integrasi ke depannya tidak antar aplikasi yang menjalankan fungsi yang sama, tapi antar aplikasi atau sistem yang menjalankan layanan-layanan yang berbeda gitu. Sehingga ada konsepnya sistem penghubung layanan pemerintah. Nah, bagaimana DPD dapat memanfaatkan layanan tersebut gitu. Layanan tersebut itu kami kembangkan sebagai satu layanan yang berbasis cloud, Pak. Jadi Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan layanan tersebut konsepnya berbeda dengan adopsi Mantra pada saat sebelumnya. Jadi Mantra itu diinstal di masing-masing instansi. Nah, saat ini kita mengembangkan layanan Mantra itu berupa layanan yang berbasis cloud, Pak, untuk menjalankan fungsi sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi untuk menggunakan layanan tersebut, Bapak dan Ibu nanti tidak perlu menyiapkan infrastruktur khusus gitu ya, Bapak Ibu cukup sebagai pengguna, kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukan publikasi layanan-layanan apa saja, informasi apa saja yang dapat diakses oleh pengguna gitu ya di dalam aplikasi sistem penghubung layanan pemerintah tersebut, atau Bapak Ibu juga dapat menggunakan layanan-layanan data atau informasi gitu ya
yang sudah dipublikasikan oleh instansi lembaga lainnya di dalam sistem penghubung layanan pemerintah. Gitu ya. Saat ini adalah tahun kedua Bapak dan Ibu diselenggarakannya sistem penghubung layanan pemerintah yang berbasis cloud. Nah, fokus saat ini Kominfo sedang melakukan integrasi kepada untuk peralihan atau migrasi aplikasi-aplikasi yang sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum. Ini nyambung juga dengan poin ketiga Pak Chandra tadi, Pak. Gitu, karena salah satunya di Kominfo ada terkait dengan aplikasi Simaya gitu ya Pak, ada aplikasi Srikandi. Jadi kita Kominfo pun mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh tim SPBE nasional. Jadi pertanyaan ketiga, apakah ada payung hukumnya? Payung hukumnya ada Pak. Itu yang diterbitkan oleh Menteri Pan-RB untuk menetapkan satu aplikasi sebagai aplikasi umum. Konsekuensinya dengan diterbitkan payung hukum tersebut itu seperti apa? Maka pemerintah gitu ya, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan aplikasi-aplikasi umum yang sudah ditetapkan itu tadi. Dilarang untuk melakukan pengembangan atau adopsi terhadap aplikasi-aplikasi yang fungsinya sama di luar aplikasi itu tadi. Nah, bagaimana case-nya dengan yang pengguna existing gitu ya Pak. Jadi pengguna existing itu nantinya tetap, karena fokusnya SPBE ini adalah bukan untuk menghentikan layanan, tapi memperbaiki suatu layanan itu sendiri. Jadi concern-nya ada masa transisi, Pak. Ada masa transisi di mana aplikasi existing berpindah kepada aplikasi yang memang ditetapkan sebagai aplikasi umum. Nah, proses transisinya seperti apa? Nah, tentu saja berbeda-beda untuk masing-masing instansi. Kalau masing instansi tersebut sudah memiliki aplikasi yang sejenis, gitu ya, maka aplikasi sejenis itu yang nanti akan ditransisikan, gitu ya, baik data atau informasinya ke dalam aplikasi yang menjadi aplikasi umum. Kalau memang sebelumnya sama sekali belum menggunakan, maka untuk penerapan yang baru langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang umum. Tidak boleh mengembangkan aplikasi sendiri. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana peran Kominfo untuk memastikan keamanan informasi. Jadi Pak, Kominfo menjadi salah satu tim SPBE nasional. Yang ini dalam hal ini Kominfo diberikan tugas gitu, amanat dalam penyelenggaraan infrastruktur dan harmonisasi aplikasi. Jadi di dalam penyelenggaraan infrastruktur pemerintah, Kominfo menyelenggarakan layanan PDN itu, Kominfo memastikan keamanan dari sisi infrastruktur untuk menjalankan aplikasi pemerintah, gitu ya Pak. Khususnya untuk aplikasi-aplikasi yang dijalankan di PDN. Bahkan ke depannya seluruh aplikasi layanan pemerintah itu wajib untuk dijalankan di dalam pusat data nasional, gitu Pak. Termasuk juga layanan-layanan yang diselenggarakan oleh DPD. Nah, kemudian yang kedua adalah Kominfo memastikan bahwa adanya standar data dan standar aplikasi. Di dalam standar data dan standar aplikasi tersebut, Kominfo sudah mengadopsi atau mendorong gitu ya, mendorong prinsip-prinsip penerapan standar yang nantinya dapat mendukung dari aspek sisi keamanan. Kemudian secara tugas besarnya Pak gitu ya, di dalam tim SPBE nasional itu ada BSSN Pak, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang memang diamanatkan secara langsung untuk memastikan gitu ya terkait dengan aspek security penerapan SPBE di instansi pusat, pemerintah daerah maupun secara nasional itu diemban oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Kominfo berperan seperti apa? Kominfo pun mengikuti petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman kebijakan yang diterbitkan oleh BSSN selaku pembina gitu ya dan pengampu aspek security terkait dengan implementasi SPBE secara nasional gitu ya. Termasuk dalam Kominfo menyelenggarakan layanan PDN, menyelenggarakan layanan lain-lain ya, mungkin yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kominfo, kita mengikuti kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, yang ditunjuk selaku koordinator terkait dengan penerapan keamanan informasi dan keamanan SPBE secara keseluruhan. Mungkin demikian Pak Chandra, tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Pak Agung. Cukup ya Pak Chandra. Ini tadinya mau saya tutup, tapi ada satu lagi pertanyaan. Sepertinya Pak Agung nih luar biasa antusiasme siang ini. Mungkin dari satu lagi ya, terakhir ya. Bu Eni dari Humas DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Silakan pertanyaannya disampaikan dengan singkat. Terima kasih. Terima kasih buat moderator Mbak Wit. Kami mau bertanya kepada Pak Agung. Di provinsi itu kan ada penyampaian aspirasi masyarakat. Kami mohon petunjuk dari Kemkominfo, prosedur
aspirasi masyarakat melalui website itu, mungkin ada tata naskahnya atau peraturannya atau ketentuannya seperti apa. Jadi kami mohon payung hukum dan aturannya seperti apa, juga prosesnya harus seperti apa supaya tidak menyalahi prosedur. Terima kasih. Baik, silakan langsung Pak Agung dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin kalau terkait dengan itu mungkin ini ya Bu, mungkin butuh koordinasi atau komunikasi gitu ya dengan Ombudsman atau Kemenpan RB ya Bu. Yang sejauh yang saya ketahui Bu, semoga ini juga dapat memberikan informasi bahwa layanan pelaporan dan aspirasi masyarakat saat ini sudah ditetapkan satu aplikasi umum, yaitu aplikasi lapor.go.id ini Bu. Nah, mungkin mekanismenya akan seperti apa untuk itu diimplementasikan secara nasional, saya juga mungkin kurang begitu update Bapak dan Ibu. Tapi kaidah-kaidahnya sebetulnya kalau sesuai dengan SPBE yang saya ketahui bahwa pelaksanaan penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat itu dilaksanakan melalui satu aplikasi umum itu tadi Bu gitu ya. Bagaimana dengan aplikasi yang existing? Apakah itu harus integrasi atau harus berubah ya atau menggunakan aplikasi umum? Nah, mungkin itu saya kurang bisa begitu menjelaskan terkait hal tersebut gitu Bapak dan Ibu sekalian. Yang pasti karena kita terkait dengan aduan dan aspirasi itu terkait dengan informasi-informasi yang mungkin ada hal-hal gitu ya, informasi yang sifatnya terbatas, ada informasi yang sifatnya rahasia. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian gitu ya bagi pengelola layanan yang sifatnya berupa pengaduan dan aspirasi masyarakat. Bagaimana kita dapat menjaga privasi dari setiap stakeholder yang terlibat di dalam proses pengaduan dan aspirasi masyarakat tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mungkin pelanggaran terhadap privasi gitu ya, yang nantinya dikhawatirkan berdampak atau berimpact terhadap aktivitas lainnya, aktivitas masyarakat lainnya di interaksi secara fisik gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin kadang ada yang tidak terima dengan pengaduan atau aspirasi yang disampaikan gitu ya, berdampak pada hal yang lain bagi orang tersebut. Maka perlu untuk dipastikan privasi dan menjaga keamanan informasi dari setiap pengguna dari layanan tersebut. Mungkin seperti itu, izin Bu Eni yang mungkin dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agung. Akhirnya tiba juga kita di ujung acara, Bapak Ibu. Diskusi dan knowledge sharing yang sangat efektif yang sudah memberikan kita bekal yang luar biasa untuk kita mengelola dan memutakhirkan website-website yang ada di lingkungan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Terima kasih Pak Agung atas sharing knowledge-nya yang sangat berharga ini untuk kami. Semoga setelah ini Sekjen DPD RI dapat membangun dan mengelola website tersebut dengan jauh lebih baik, lebih tertata, lebih mutakhir sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan. Demikian Bapak Ibu, untuk materi nanti kami akan mintakan untuk Pak Agung. Nanti kami minta ya Pak Agung materinya untuk di-share kepada peserta. Terima kasih atas perkenan dan Bapak Ibu bersedia untuk mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Pak Agung juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu Pak Agung. sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni, teman-teman kantor Jogja, Mas Adi, Mas Aryo, Mas Eko, terima kasih.
Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Mbak Wiwit, bagaimana? Udah? Silakan tutup aja Mbak Wiwit. Jadi langsung aja nih teman-teman. Baik, sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Teman-teman, nanti materi kami share. Mungkin belum tidak melalui fitur chat, tapi nanti kami share di grup untuk Bapak Ibu Kepala Kantor dan jajaran. Kami share di grup Kepala Kantor. Nanti lewat Mbak Nana kami titipkan filenya. Untuk teman-teman juga yang di Jakarta juga kami akan share melalui Japri WA. Begitu. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kami nanti share juga recordingnya. Nanti ada di YouTube Reformasi Birokrasi. Baik, Bapak Ibu, kami keluarkan. Silakan kalau mau live, sudah bisa di live. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya, teman-teman. Izin live ya. Terima kasih semuanya, izin live.